Jadi ingin mengingatkan orang tuanya yang pernah keguguran ini zodiak Aries ya, bahwa walaupun dia keguguran, biasanya kan ada pemakaman juga, ada makamnya juga. Tolong dibacakan Al-Fatihah. Kalau Islam atau agama lain pasti mendoakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa ya. Kali ini pesan yang telah tiada untuk zodiak Aries ya. Aries, habis Pisces Aries ya. Dan ini bersama anak saya yang pertama, yaitu namanya Kakak. Malu-malu, kamu juga punya channel YouTube pun loh. Jadi sebenarnya saya ingin bisa dia tuh saja bikin video lah sesekali, tetapi harus kayak bernegosiasi dengan dengan dia itu agak lama. Maksudnya di sini saya menghadirkan dia karena dia anak saya juga kebetulan punya indera keenam, dan apakah yang saya lihat dia juga bisa melihatnya ya. Kakak gak usah gitu lebay gitu untuk zodiak Aries ya. Jadi sekali lagi ini ada bulan Ramadan ya. Jadi biasanya orang yang meninggal itu kan pulang. Dan kebetulan beberapa hari lalu ya kebetulan beberapa hari yang lalu itu ada klien yang mungkin tiba-tiba ada adiknya yang datang itu sudah meninggal dan berpesan menunjuk kartu. Jangan gini Kak, nggak boleh gitu. Yang serius nggak boleh gitu. Terus akhirnya saya punya ide nih untuk sahabat-sahabat dapur Jawa. Saya akan mendatangkan seseorang yang sudah meninggal, dari saudara mungkin, ayah mungkin, dari zodiak Aries ya. Sebentar ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin akan ada part 1, part 2 karena banyak sekali di sini. Oke, yang sudah datang sekali. Yang pertama ada seorang perempuan cantik. Siapa ini? Oh, dia adalah seorang suster dulu di rumahnya. Coba Kak dilihat, apa bener ada seorang suster yang datang di sini? Dilihat, pejemin mata ya biar kelihatan. Ini agak naik Kakak. Nah, lihat ada seorang suster di samping sini, merem ya, dilihatin dulu ah. Maaf ya, jadi agak ya itu anak saya agak kalau orang Jawa bilang do kenyang. Sulit dikendalikan ya. Ya Allah, apa benar minta petunjuk di depan gimana gitu. Kelihatan? Heeh. Yang keras gitu loh, kelihatan kok gitu. Iya loh kok gitu. Kelihatan gimana susternya? Perempuan? Iya, perempuan. Ya enggak kelihatan, Kak. Ya Allah, anakku. Apa perempuan? Enggak ini ya, enggak bisa diajak kompromi untuk cari uang dengan mamahnya. Ya sudah, kamu sana main wes. Oke, ini adalah seorang suster dulu yang pernah merawat keluarganya. Kok bisa meninggal, Sis? Dia dibunuh. Kenapa dibunuh? Katanya dia dulu bekerja di keluarga kaya dan sudah ada konspirasi ya, seperti ada big konspirasi. Dia hanya ingin menyampaikan sesuatu. Sebentar. Dia menunjuk kartu hijau, kartu Deganesa saya ya. Paling bawah. Journey. Kartu tarot. Paling bawah juga. Ambil 3. Oh, saya suruh ambil 3 dari paling bawah. Jadi yang pertama ada service. You stop using the universe to try to get what you want. You stop using and start asking love to use you overall and want to be of service.
Many desires become fulfilled without grasping and or manipulations. Jadi dia ingin mengatakan bahwa kamu sudah harus sudah harus segera berhenti ya, segera berhenti. Ini wajahnya nggak kelihatan ya, begini aja. Jadi harus sudah berhenti karena kehidupanmu akan sangat mengenaskan atau menyedihkan karena kamu akan selalu merasa tidak puas dengan kehidupan kamu katanya begitu. Jadi kamu akan selalu banyak melakukan manipulasi seterusnya dan itu tidak akan terhenti karena hidup itu seperti perjalanan yang kamu harus, di sini ada journey ya, ada mungkin nggak kelihatan, ada journey ya. Ini menandakan seseorang yang naik jembatan. Di sini ada penunjuk arah ya, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Di situ dimaksudkan si suster ini bahwa hidup itu pilihan. Jangan sampai kamu menyesal ya. Mumpung kamu masih hidup dan masih ada di kehidupan ini ya, mumpung masih hidup katanya, lebih baik segera mencari jalan yang benar. Segera mencari jalan yang benar. Terus ada temperance. Terus ada Four of Wands dan ada King of Wands. Jadi untuk keseimbangan hidup kamu tidak boleh melakukan sebuah kesalahan dan menggunakan kekuasaan kamu untuk mencapai segala cara yang mencapai segala cara sehingga kamu ingin menghasilkan sesuatu yang kamu inginkan. Nah, di sini ayahnya meninggal katanya. Ayahnya meninggal dan si suster ini mengetahui sesuatu hal yang dilakukan anaknya. Jadi ini apakah suster ini ingin berpesan pada anaknya bahwa saya itu baik-baik saja di sana. Kamu membunuh saya memang seperti saya hidup mengenaskan katanya, matinya. Tetapi pada saat saya dibunuh itu sama Tuhan saya diampuni, saya diberi kehidupan yang baik di sana. Nah, kamu di sana pasti akan tidak bisa hidup dengan tenang selama kamu tidak segera mengakui atau membuka bahwa kamu pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi kamu harus segera bertobat, intinya begitu ya. Iya, segera bertobat. Dan dia bilang bahwa dia sangat baik-baik saja dan malah berterima kasih karena telah membunuh dia. Karena dengan dia tidak dibunuh mungkin sama Tuhan itu akan ada dosa ditimbang seperti itu ya, kesalahannya banyak, tetapi karena dia meninggalnya dibunuh, dia diselamatkan. Akhirnya dia di sana bahagia, diberi kehidupan yang baik. Dia berterima kasih ya. Jadi saya sangat baik di sini dan ingin menyampaikan kepada semoga ada keluarganya yang bisa melihat ini bahwa saya baik-baik saja ya. Oke, selanjutnya tamu tamu saya yang kedua. Ini anak kecil-kecil. Saya dulu digugurkan katanya. Digugurkan apa keguguran? Ada yang digugurkan, ada yang keguguran. Di sini ya tamu saya ketiga yang tidak digugurkan. Yang kedua digugurkan. Ingin berpesan kepada orang tuanya. Jadi ini menggugurkannya sama-sama tahu nih ya, ayah sama ibu. Iya. Oke. Dia ingin memilih kartu yang hijau dan biru sama tarot. Saya shuffle dulu. Milih yang mana? Yang ini. Terus yang mana? Yang ini. Terus kartu tarot juga. Ada door to romance. Door to romance di sini bahwa sebenarnya kalian yang menyampaikan bahwa kehadiran kalian itu sebenarnya sesuatu yang akan membahagiakan ayah ibunya. Jadi malah sebenarnya kehadiran mereka itu adalah merekatkan cinta dari papa dan mamanya. Tetapi pada kenyataannya karena dia menggugurkan itu, kenapa digugurkan? Karena ekonomi, takut dia bisa menghidupi ya, jadi karena ekonomi, jadi karena keuangan mereka. Padahal di sini kalau anak itu lahir malah membawa rezeki yang besar untuk mama papahnya. Di sini ada relationship,
I call in the infinite ya. I call in the apa ini? Power of love to take over this union in every way. May it now fully belong to the divine. Let it unfold in the perfect way for each of us. I need not fear letting go of control. My needs are always abundantly met. Aku itu, jadi di sini intinya, aku itu kamu diperlakukan sama mama papa seperti ini itu sebenarnya tidak ada ketakutan sama sekali, bahwa aku tidak takut menghadap sama Tuhan. Malah di sini tuh aku bersyukur sekali karena aku mungkin diberi kehidupan di alam lain, bukan hidup di dunia yang mungkin sangat banyak kepedihan dan ketidakadilan menurut dia. Tetapi di sini jadi di sini ada in the perfect way for each of us. Ini mungkin adalah jalan yang sangat sempurna menurut jalan yang baik ya untuk kita. Tetapi ini adalah jalan yang akhirnya menjadikan jalan tidak baik untuk orang tuanya, sehingga akhirnya yang dia butuhkan adalah bagaimana dia memberikan kelimpahan keberkahan untuk orang tuanya. Karena di sini ada my needs are always abundantly met. Tetapi karena kenyataan itu cocok banget ya, ternyata kan yang dibahas tentang keuangan ya, ternyata kartu 3 ada Three of Pentacles. Malah yang terjadi setelah dia melakukan itu kepada anaknya, kemiskinan yang ada, kekurangan ekonomi yang sangat dalam begitu ya. Iya, sebenarnya itu bukan karena karma atau tapi perbuatan orang tua, itu malah sebenarnya anak itu ada berkah dan kelimpahan dan ada rezekinya sendiri-sendiri gitu loh. Kenapa harus terjadi seperti ini? Karena adalah pemahaman hidup yang mungkin menurut saya kalian kurang ya. Jadi ini mungkin kesalahan yang memang sudah harus diikhlaskan ya. Kesalahan yang maksudnya harus diperbaiki. Tetapi ini sulit diperbaiki menurut saya karena dia sudah meninggal. Dan efeknya akan ada kerasa katanya sampai tua. Jadi orang tuanya akan sengsara sampai tua dan harusnya banyak bertobat. Jadi apapun yang terjadi saat ini jangan menyalahkan Tuhan, tetapi sebenarnya ini adalah kesalahan dari orang tuanya sendiri. Begitu ya maksudnya ya. Begitu maksudnya. Oke. Anak yang keguguran. Giliran bintang tamu saya yang ketiga. Kenapa ingin menyampaikan? Oh, tidak bisa, tetap ambil kartu dong biar bisa ini. Oke, ambil kartu yang mana? Sebenarnya dia mau nggak ambil kartu, cukup hanya ingin menyampaikan pesan bahwa ya manggil ini. Oke. Terus sama kartu tarot yang yang nomor dishuffle dulu, yang nomor 3 dari bawah. Ini jadi gini, sebenarnya tadi ingin menyampaikan bahwa saya itu keguguran. Jadi ingin mengingatkan orang tuanya yang pernah keguguran ini, zodiak Aries ya, bahwa walaupun dia keguguran, biasanya kan ada pemakaman juga, ada makamnya juga. Tolong dibacakan Al-Fatihah. Kalau Islam atau agama lain pasti mendoakan ya. Ini saya bicarakan dibacakan Al-Fatihah. Ada yang minta dibelikan baju seperangkat, misalnya banyak ya. Kalau di Islam saya punya adik keguguran, ibu saya keguguran tuh waktu itu rizkinya itu kan agak seret orang tua saya di umur 18 saya waktu itu. Terus akhirnya kenapa ya sudah begini begitu, sudah sedekah ini itu, tapi kok rezeki orang tua saya kayak ada kesumpet. Kan ibu saya itu kan jualan durian waktu itu. Sudah sedekah, sudah ini, saya umur 18 itu ibuku waktu itu jualan durian ya di desa. Jadi desa saya itu namanya Desa Pahit. Desa Pahit, Kecamatan Kasembona. Ternyata adik saya yang namanya Bacut Legowo itu ya, dinamakan Bacut Legowo, minta pada saat istiqoroh, datanglah dia sudah besar gitu ya, minta dibelikan seperangkat alat sholat. Jadi gini, logikanya saya itu juga anaknya tapi belum pernah dibelikan baju. Tapi kan kalau saya pakai kan nggak mungkin. Saya hanya ingin
orang tua saya itu rezekinya gampang karena sudah membelikan sesuatu yang kewajiban dia lah untuk membuka rezekinya ibu, katanya gitu. Jadi waktu itu kami membeli seperangkat alat sholat, kami kasihkan kepada anak seumuran dia. Misalnya kalau punya anak 7 tahun ya, belikan baju seumuran 7 tahun, dikasihkan anak seumuran itu yang mungkin yang baik atau sholatnya yang rajin, pergi yang baik dan jujur. Itu aja. Setelah itu, ini pengalaman saya pribadi, ternyata tiba-tiba alhamdulillah rezekinya ibu lancar, jualannya laris gitu ya. Dan di kartu memang bener di sini ya, ada feelings dan ada yin dan yang. Ternyata resonate dengan apa yang dikatakan sama anaknya yang keguguran ini ya. Jadi menurut mereka itu bukan sesuatu yang ingin menuntut yang ada di syariat tertulis bahwa harus ngasih ini itu, karena kadang kan hanya cuman dikubur aja diselamatin gitu, apa di ngasih makan ke tetangga itu udah cukup ya. Ternyata dia itu juga minta dibacakan Al-Fatihah, terus dibelikan baju seperangkat alat sholat itu, karena saya diperlihatkan waktu itu sama adik saya itu tidak berbaju. Saya kan juga tumbuh besar gitu loh. Ternyata baju yang disedekahkan itu yang dipakai sama anak yang baik itu ya, akhirnya adik saya juga berbaju di alam sana. Jadi ini mungkin saran untuk jadi suruh gitu, tidak hanya baju, bisa jadi mungkin uang disedekahkan atau gimana, terserah diniatkan untuk anaknya yang sudah keguguran itu. Jadi sangat cocok pada yin dan yang, bahwa itu akan ada keseimbangan untuk orang tuanya. Yin dan yang di sini adalah energi, sebuah energi yang akan bagus jika mereka bersatu ya. Yin dan yang ini akhirnya rezekinya akan mudah, kehidupannya lebih mudah dan lebih barokah katanya. Jadi penuturan si yang keguguran tadi, jadi benar-benar resonate ya. Setelah kartu kedua yin dan yang, the kartu tarot di yang kedua ada Two of Cups. Di sini ada seorang laki-laki dan perempuan saling punya satu cup yang mungkin dibuat minum bersama. Di sini benar-benar menandakan bahwa dia ingin menyampaikan bahwa walaupun dia sudah meninggal, harus tetap kalian, walaupun hanya sekali aja, nggak sampai berulang kali. Selanjutnya mungkin didoakan aja, pemakamannya dirawat gitu ya. Sudah cukup. Jadi belikan sesuatu, berikan kepada seseorang yang mungkin seumuran dia, katanya minta doanya. Nah, minta doanya untuk orang tua biar kehidupannya lebih baik, dimudahkan segala urusan. Oke, selanjutnya tamu keempat saya ya. Wow, siapa ini? Ini ada seseorang yang berbaju hitam, seorang pastor. Oh, ini ada seorang pastor. Orang yang meninggal seorang pastor ya, ini mah. Dia meyakini bahwa subscriber saya ada yang berhubungan dengan dia. Dia ingin menyampaikan sesuatu. Dia seorang pastor. Pastor ya, seorang pastor. Oke. Apa yang disampaikan? Dulu ada masalah yang belum dia selesaikan ya, belum dia selesaikan. About, ambil kartu yang mana? Yang biru. Ambil oh yang ini. Ada happy family. Jadi ini anaknya ya yang menjadi subscriber saya. Keluarga itu, jadi ada seseorang yang berhubungan dengan pastor itu yang pernah punya masalah dengan pastor itu. Jadi ada satu keluarga, karena pastor itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan bijaksana, akhirnya memberikan dampak kepada satu keluarga ini. Dia mengambil lagi kartu yang paling bawah, blossoming abundance. Jadi dia ingin dimaafkan. Dia pernah punya masalah ya, jadi keputusan dia itu, dia tidak menjadi seorang pastor waktu itu tidak bijaksana, tidak membela yang dia tahu bahwa keluarga ini benar, tetapi dia hanya diam saja katanya. Ternyata itu di sana
menjadikan menjadikan sesuatu sama Tuhan, akhirnya dia tidak bisa hidup indah. Suruh ambil kartu tarot. Ada blossoming dan ada abundance di sini ya. Jadi dia minta kalian ya, keluarga yang pernah disakiti pastor ini atau kalian akhirnya kecewa dampak yang diberi pastor ini, dia minta agar kalian untuk memaafkan apa yang pernah dilakukan oleh pastor itu. Terus dia akan setelah memaafkan, dia akan berjanji akan mendoakan dari sana bahwa kalian akan punya kehidupan yang baik. Di sini memang ada the sun, happy family, blossoming ya, abundance ini adalah kelimpahan. Ada the sun itu berarti sebuah kelimpahan yang luar biasa ya, sesuatu yang sangat, ibaratnya rezeki itu mungkin keluarga ini akan mendapatkan banyak hal ya, kebahagiaan, banyak hal yang akan terjadi yang cita-citanya mungkin anak-anak yang tergabul. Jadi suruh dia minta agar dia dimaafkan gitu ya. Harusnya dia sebagai seorang pastor dia bisa amanah, malah di sini dia tidak amanah. Dia di sana mendapatkan jadi kebaikannya itu kayak terhapus karena kesalahan itu dia tidak bertanggung jawab. Sebagai seorang pemuka agama harusnya dia mendudukan mana yang benar dan salah gitu, kata seperti itu. Oke, sekarang tamu terakhir saya ya. Tamu terakhir ini nenek ya, seorang nenek ini banyak ingin berpesan pada cucunya katanya. Jadi ini nenek yang pernah merawat cucunya katanya. Ambil kartu hijau ya nek ya. Yang mana nek? Yang paling bawah katanya. Terus kartu tarot yang paling bawah juga. Oke, apa yang disampaikan? Saya buka dulu, ada solitude ya, solitude. Once you embrace the inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time, exactly on schedule without forcing or casing. Jadi gini maksudnya, mungkin pada saat kasih sayang itu hilang dari neneknya, kamu tuh sebenarnya dapat kasih sayang dari Tuhan ya. Jadi kamu tuh dapat kasih sayang dari Allah, jadi Tuhan. Jadi jangan sampai kamu terlalu pada saat kamu sendiri akhirnya kamu takut dengan bahwa Tuhan itu sebenarnya ngasih sesuatu ke seseorang, takdir yang mungkin seolah-olah, yaitu tadi berulang kali saya bilang bahwa apa yang kamu hadapi sekarang memang sesuatu yang datang mungkin sangat berat untuk kamu terima, tetapi ini adalah Tuhan sudah ngasih waktu. Jadi tidak ada yang bisa, Tuhan tuh tidak bisa dirubah ketetapannya. Kamu sudah diberi kesempatan, nenek sudah pernah merawat kamu dengan baik. Sekarang aku yakin, kata nenek, bahwa kamu tuh akan bisa menjadi orang yang survive, orang yang bisa menjalani hidup dengan baik dan tidak mengecewakan Tuhan, katanya. Ini di sini ada Ten of Cups. Dia bilang, kejarlah cita-cita kamu, penuhi semua keinginan kamu, asalkan di sini kamu bisa kok tercapai cita-cita kamu. Dan nenek sangat yakin, walaupun kamu harus tanpa nenek di sini. Di sini Ten of Cups ada seseorang bisa memenuhi semua keinginan hidupnya. Jadi kamu bisa berhasil karena waktu itu aku tahu dan aku selalu mendoakan kamu bahwa kamu bisa berhasil. Dan kayaknya kamu sudah akan meraih keberhasilan itu. Dan pesan dari nenek, jangan lupakan Tuhan. Semua rata-rata pesannya begitu. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat baik, katanya. Tuhan itu sangat baik. Jadi nenek sudah tahu ya, sudah meninggalkan ada kehidupan setelah kematian itu tidak berbohong, katanya. Jadi jalan hidup dengan baik, jangan lupakan Tuhan, jangan marah sama Tuhan. Jadi kamu harus baik-baik sama Tuhan, katanya. Kan selama ini Tuhan sudah sangat baik sama kamu. Oke, selanjutnya bintang habis Aries ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi hiburan untuk sahabat dapur.